Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita semangat pagi dulu tuh, biar kalian semuanya semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi. Aktivitas di sekolah bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adonis hadir. Afifta, Anata. Oh, Anata izin. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin memberikan satu motivasi gitu ya pada kalian. Mungkin saya akan tanya, jika kalian mau disuruh milih ingin jadi permata atau batu bara, pastinya jawabannya adalah permata. Padahal kalau kita lihat, kalau dulu pas saya SMA, saya lihatnya lebih ke unsurnya ya. Kalau unsur dari batu bara sama permata itu sebenarnya sama. Kenapa dia harganya dan nilainya lebih tinggi si permata? Mungkin ada yang tahu kenapa permata sama batu bara Kenapa itu? permata lebih mahal dari batu bara? Dari yang saya tahu, untuk unsur dari batu bara dan permata sendiri sebenarnya sama. Akan tetapi permata seperti berlian itu ditempa selama jutaan tahun dalam tekanan yang sangat tinggi di dalam bumi ini. Sehingga yang menjadikan permata itu mahal sebenarnya prosesnya. Proses selama jutaan tahun itu dan proses yang menempat tekanannya itu menjadi sebuah permata yang indah. Itu salah satu tadi motivasi. Jadi harapannya dengan tekanan yang begitu keras kalian tetap bisa bertahan gitu ya. Nanti bisa jadi mutiara-mutiara, bahkan nanti bisa membanggakan orang tua kalian. Ya, sebelum masuk materi mungkin saya sampaikan dulu, ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya. Oke, bisa berdiri mungkin. Ivan, silahkan. Metode yang memiliki parameter dan nilai kembalian. Metode yang memiliki nilai kembalian sama enggak? Punya. Tidak memiliki kembalian. Contohnya, Kalau contohnya kemarin apa? Metode apa ya? contohnya kemarin yang tidak punya nilai kembalian itu sebuah metode yang diawali dengan void. Jadi Sebuah metode yang void. diawali dengan void ya. Jadi yang bertipe void itu tidak mempunyai tipe kembalian kalau diawali dengan tipe data seperti integer lalu ditulis sebelahnya itu nama metode. Benar gitu ya jawabannya. Ada dua, void sama memiliki nilai kembalian. Biasanya kalau memiliki nilai kembalian itu tipe metodenya berdasarkan tipe datanya gitu ya. Oke, untuk bahasa selanjutnya kita akan mempelajari tentang enkapsulasi gitu ya. Mungkin ini untuk kompetensi yang nantinya setelah kalian belajar ini nanti bisa menerapkan ya. Terutama kalian tuh tidak cuma menghafal secara teori, tapi juga bisa menerapkan apa yang sudah jadi konsep. Di sini adalah konsep enkapsulasi. Jadi kalian bisa menerapkan sama membuat kode program enkapsulasi ya. Oke, kita ke materi aja terlebih dahulu. Ya. Jadi ini apa kegunaannya? Jadi terkait konsep enkapsulasi di sini sudah saya berikan ilustrasi. Ada apa istilahnya, buku, kemudian ada botol sama makanan gitu ya, makanan yang digempur. Istilahnya kadang biasanya ilustrasinya itu lebih simpel. Jadi kayak kita mau beli permen itu sebenarnya kan yang pilih permennya ada bungkusnya. Nah, sama di pemrograman juga itu istilahnya ada bungkusnya dulu supaya program itu nanti bisa terlindungi dari beberapa hal, terutama mungkin penggunaan atributnya, metodenya itu nanti hanya kelas itu saja yang bisa pakai gitu ya. Dan memang konsepnya di situ. Kemudian untuk pemanggilannya di enkapsulasi ini nanti kalian juga akan belajar metode gitu ya, metode setter sama getter gitu ya. Kalau di sini setter itu biasanya akan digunakan nanti untuk merubah nilai gitu ya, merubah nilai ataupun memberikan nilai gitu ya. Itu setter. Tandanya biasanya depannya ada set name, berarti itu mau merubah namanya, set kelas gitu ya, set alamat dan sebagainya. Kalau yang getter itu nanti
untuk menampilkan atau mendapatkan gitu ya, mendapatkan nilai yang sudah dirubah atau diberikan gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk pengerjaan tugasnya, jadi nanti berkelompok gitu ya, mungkin kelompoknya dari depan ini ya, ke depan nanti ke belakang terus mengular sampai ke sana. Jadi kelompok 1 tentang data siswa, di sini sudah saya tentukan gitu ya, atributnya apa aja yang perlu ditaruh di dalam kelasnya itu, tapi juga boleh ditambahkan gitu ya. Kalian bisa menambahkan apa aja, asalkan sesuai dengan datanya ya. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu terkait proyeknya. Ada gambaran? Contoh kelompoknya sendiri, kelompoknya sesuai tadi ini sudah berapa sih? Nanti ketuanya Pak Di itu ya. Di sana ketuanya Pak Kri. Terus ketuanya IPA kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ini dua-duanya ya enggak apa-apa. Oke, kita lihat untuk kelompok 3 mungkin bisa ke depan gitu ya. Perwakilan tidak apa-apa, silakan ke depan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami kemudian studi kasus yaitu barang. Yang mana di barang itu terdapat atribut kode barang, nama barang, harga, jumlah, kategori. Yang mana setiap atribut ini kami kasih private supaya hanya bisa diakses di kelas barang saja. Kemudian di kode barang isi dari atributnya yaitu 1, kemudian nama barangnya kursi, harganya 20, itu untuk jumlahnya ini masih belum ditentukan. Kemudian ada kategorinya yaitu map. Kemudian ada sebuah metode yaitu public void set jumlah dalam kurung int jumlah. Kemudian this titik jumlah sama dengan jumlah. Metode ini berfungsi untuk memberikan nilai pada private int jumlah ini.
yang mana nilainya di jumlah ini mengambil dari ini, kemudian sama dengan jumlah itu mengambil nilai dari jumlah yang sebelah sini. Lanjut. Kemudian ada public int get jumlah. Fungsi dari public int get jumlah ini yaitu untuk mengambil nilai dari jumlah yang kita definisikan di atas tadi. Kemudian ada metode public void preparing, ini hanya untuk memberitahu pada user kalau barangnya ini masih di prepare atau disiapkan. Kemudian ada public void checking, yang sama untuk memberitahukan pada user bahwa barangnya masih dicek. Kemudian ada public void checking untuk memberitahu user bahwa barangnya sudah dikirim. Kemudian di sini ada protect void tagihan. Di sini saya mau protect agar dia tidak bisa diakses oleh Word atau seluruh dari project ini. Baik, karena tidak ada ditanyakan, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya kita post test dulu ya. Silakan dibuka classroom-nya. Saya tambahkan di situ lewat ini ya, link ya. Nanti kamu tinggal klik aja. Ini udah mengumpulkan beberapa kelompok ya. Memang kelompoknya tinggal satu kelompok yang belum ya. Jadi bisa disusul. Ya, mungkin ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran yang ini. Tadi juga ada beberapa macam dari enkapsulasi, yaitu modifiernya ada Modifiernya ada apa aja? dalam Ya, silakan. ada public, terus protected, lalu no modifier atau default, dan juga private. Nah, ya sudah itu aja. Kalau metodenya tadi ada berapa? Metodenya tadi ada dua, Apa aja? yang ada mengeluarkan nilai return sama tidak. Tidak, oke. Oke, tadi kalian tadi udah benar jawabannya. Ada modifier gitu ya. Modifier itu banyak macamnya, itu yang harus kalian hafalkan. Karena itu nanti akan bermanfaat gitu ya. Maksudnya sebagai pelindungi datanya supaya datanya itu nggak bisa diakses. Modifier itu bisa kita gunakan di variabel ataupun di kelasnya juga bisa, ataupun di metodenya. Mungkin itu saja dari saya untuk penekanannya. Kemudian untuk berikutnya nanti pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar tentang pewarisan atau inheritance. Jadi kalian nanti bisa cari bahan baca terlebih dahulu, ataupun di classroom nanti juga akan saya share untuk bahan ajarnya, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, kebetulan juga bel sudah berbunyi gitu ya. Alangkah baiknya kalau tadi diawali dengan doa, maka di akhir kita juga harus berdoa. Oke, berdoa mungkin silakan mempersiapkan diri dulu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan kalian nanti bisa sampai rumah dengan selamat atau kos-kosan dengan selamat. Berdoa dengan sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dari saya terima kasih banyak. Semoga tetap semangat gitu ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.